Salam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada dalam minggu Advent yang ketiga. Gereja kita mengusung tema sukacita. Dan sebagai subtema saya katakan kita harus selalu bersukacita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita berarti suka hati, girang, kegirangan. Selain itu, sukacita berarti hasrat atau emosi yang digairahkan oleh perolehan atau pengharapan akan sesuatu. Sedangkan menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, adalah suatu kebahagiaan mendalam yang berasal dari Tuhan. Ini berbeda dari sekedar perasaan senang yang bersifat sementara karena faktor eksternal, tapi ini merupakan sumber kekuatan, ketahanan, dan kepuasan batin yang datang dari hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang kita ambil dari Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Filipi 4 ayat 4 katakan berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Sedangkan 1 Tesalonika 5:16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah bukan sekedar saran atau himbauan, tapi itu adalah suatu perintah. Ini menunjukkan bahwa sukacita adalah bagian yang terpenting, bagian yang krusial dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu, orang percaya harus selalu bersukacita, karena sukacita bersumber, berakar kepada Tuhan dan keselamatan di dalam Kristus. Ini bersifat kekal, abadi, bukan sementara, bukan berubah-ubah seperti sukacita yang diberikan dunia. Jadi alasan utamanya adalah sukacita kekal karena anugerah Allah. Nama kita terdaftar di surga. Kita diangkat jadi anaknya dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat saya pulang di Sumut sekitar 2010, ketika saya pulang dari kerja, saya melihat kerumunan orang di sungai. Saya heran ada apa, dan saya tanya pada sopir untuk ada apa kira-kira, dan saya katakan juga mari kita berhenti di pinggir jalan di dekat sungai itu. Dan ternyata setelah kita perhatikan, mereka sedang mengayak lumpur dan pasir di sungai untuk mendapatkan emas yang bercampur lumpur dan pasir di sungai tersebut. Saya melihat mereka bersemangat tanpa memperdulikan sengatan matahari, badan yang kotor karena lumpur, dan bahkan terantuk dengan batu tajam di sungai. Mereka mengabaikan penderitaan yang harus mereka alami karena harapannya mendapat emas. Saudara-saudara sekalian, mereka beradu, bersendau gurau, dan nampak bersukacita. Kejadian ini mengingatkan saya betapa saya harus selalu bersukacita, karena saya bukan berharap hal yang bersifat sementara, tapi saya telah mendapatkan hadiah besar, bernilai kekal, jauh melebihi apa yang mereka harapkan. Hadiah tersebut adalah anugerah keselamatan, diangkat jadi anak-anak Tuhan dan pewaris kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa kita harus selalu bersukacita. Ini menunjukkan bahwa sukacita tersebut berlangsung terus-menerus, tanpa jeda, tanpa henti, walaupun dalam kondisi situasi yang bagaimanapun. Mengapa? Karena sukacita yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus sifatnya kekal, sifatnya abadi. Mengakhiri renungan ini, saya ajak Bapak Ibu untuk selalu bersukacita walaupun damai menerjang, karena sukacita itu sendiri ada di dalam hidup kita. Dan supaya kita dapat hidup bersukacita, mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, bahwa sukacita surga itu telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjaganya itu sebagai anugerah yang besar, sehingga kami boleh mampu menghadapi segala masalah yang kami hadapi, dan kami tetap bertahan sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.